Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Etim Channel, guys. Oke, hari ini bertepatan hari terakhir di tahun 2021. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya di video mengenai Project 160 ya. Oke, hari ini kebetulan kalau lihat kilometer trip B ya, kemarin tuh di trip B udah 1200 lebih ya kilometer, jadi 1000 kilometer plus ya. Jadi sudah waktunya untuk mereview ya, mereview sekaligus progres pemakaian kopling PCX 160 di Honda ADV saya. Oke, jadi sebelum saya masuk ke mungkin laporan singkatnya, mungkin saya jelasin lagi sedikit mengenai Project 160 ini. Oke, jadi Project 160 ini project eksperimen saya menggunakan CVT punyanya PCX 160 di ADV. Nah, tapi CVT yang digunakan ini, yang dipakai di ADV ini hanya yang sisi bagian belakang ya. Jadi yang depan tidak dipakai karena memang tidak bisa, karena dudukannya beda. Nah, detailnya seperti apa bisa dilihat di video saya sebelumnya. Oke, jadi fokusnya di laporan kali ini pemakaian CVT terutama sisi bagian belakang punya PCX 160 di Honda ADV. Oke, yang pertama reviewnya, jadi ini video singkat aja ya guys. Oke, review yang pertama yaitu mengenai geredek ya. Apakah setelah kurang 1000 lebih, mungkin 1200 lah ya, 1200 km pemakaian, ada efek geredek atau gejala geredek di CVT yang ini, CVT-nya PCX 160 di Honda ADV. Jadi kebetulan sampai dengan 1200 km pemakaian kurang lebih, saya belum merasakan ada gejala geredek ya guys. Jadi memang normal semuanya, tidak ada getaran yang aneh-aneh di mesin atau apa di komponen CVT. Pokoknya semuanya berjalan normal-normal aja, biasa aja. Sama seperti obat apa yang racikan ya. Kan sebelumnya saya pakai yang versi racikan untuk menghilangkan geredek. Nah, kali ini kan saya pakai PCX 160. Nah, sampai dengan 1200-an kilometer ini belum ada gejala geredek yang saya rasain. Jadi bisa dikatakan sejauh ini masih berfungsi baik dan normal. Tapi itu tadi ya, ini belum nyampe 2000 kilo. Jadi mungkin akan terus dicoba sampai mungkin ya itu tadi ya, semaksimal mungkin kita coba gitu ya. Apakah akan ada gejala geredek nantinya. Kemudian yang kedua juga saya informasiin juga di sini bahwa selama kurang lebih 1200 km pemakaian ini pemakaiannya sifatnya adalah sehari-hari ya guys. Jadi memang harian pulang pergi rumah kantor gitu ya. Jadi belum dipakai untuk rute yang jauh atau misalkan dipakai touring gitu ya. Memang ada rencana untuk coba dipakai touring, insya Allah kalau nggak ada halangan mungkin nanti di tanggal 7 saya coba akan jalan touring. Nah, nanti di situ kita coba lagi nih ya, rasanya gimana kalau di touring. Saya pakai touring pakai jarak jauh, misalkan durasi pemakaian cukup lama, biasanya kan panas tuh ya, seperti apa dia rasanya, apakah ada geredek atau enggak. Nah, nanti kita coba ya guys. Oke, kemudian berikutnya lagi mengenai mungkin sedikit di luar ini ya, karena kan tujuan utama riset gitu ya, project-project yang saya lakukan itu untuk mengatasi geredek ya. Tapi ini coba sekalian aja, karena kemarin sempat ada yang tanya-tanya juga, apakah ada pengaruh dari sisi tarikan gitu ya.
apakah dengan memakai kopling PCX 160 ini tarikannya jadi lebih ringan atau gimana. Kalau menurut saya nggak ada perbedaan signifikan ya guys. Jadi obat racikan yang sebelumnya, mungkin mangkok standar kopling standar juga yang sebelumnya, sama ini saya rasa kalau dari sisi tarikan nggak ada perbedaan ya guys. Jadi sama sih kalau menurut saya, yang saya rasain ya. Jadi nggak ada yang ini. Jadi memang tujuannya nggak fokus mencari tarikan ya, kita coba menghilangkan geredek gitu ya. Tapi kalau memang ada yang bertanya apakah ada perubahan di tarikan, nggak ada sih, yang saya rasain nggak ada perbedaan. Karena memang kebetulan kondisi motor saya ini juga memang benar-benar standar banget ya. Jadi tidak ada perubahan di komponen CVT di motor ini, kecuali yang CVT bagian belakang aja ya. Untuk yang bagian depan, sisi bagian depan dari CVT, pulinya segala macam itu masih tetap sama standar. Rollernya juga beratnya masih sama standar bawaannya ADV yang konon kabarnya katanya beratnya 20 gram gitu ya. Dan saya memang belum mengganti ke yang lebih ringan, belum mencoba juga. Karena mungkin bisa jadi kalau tarikan apakah mungkin jadi lebih responsif atau enggak, mungkin tergantung rollernya juga ya guys, sama komponen CVT yang bagian depan gitu ya. Tapi berhubung ini CVT yang bagian depannya tidak ada perubahan apa-apa, jadi mungkin tarikannya memang tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya, alias mungkin tetap sama lah gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya guys, laporan singkat sampai dengan pemakaian 1200-an kilo atau 1000 km plus gitu ya untuk project 160. Nah, nanti seperti yang tadi juga saya sampaikan di awal, laporannya akan saya sampaikan lagi nanti begitu 2000-an kilometer, atau mungkin nanti saat saya touring sekalian saya nge-review perjalanan seperti apa. Nanti saya juga sedikit mengulas juga ya mengenai CVT-nya ini seperti apa maksudnya koplingnya PCX 160 ini saat dipakai berkendara jauh itu seperti apa gitu ya. Oke guys, sekali lagi mungkin itu dulu untuk video ini, singkat aja, memang nggak panjang-panjang karena memang cuma laporan singkat per 1000-an plus kilometer gitu ya, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya di Project 160. Jangan lupa ya guys, subscribe A-Team channel, like, share, dan mungkin bisa komen juga di video-video kami. Kalau memang ada masukan atau mau informasi lebih lanjut, mau diskusi, silahkan aja, feel free aja untuk komen. Oke, sekali lagi terima kasih sudah ngikutin channel ini, udah ngikutin video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.